semakin terasa tua, tetapi entah mengapa manusia tak menyadarinya. Musibah dan bencana telah terjadi di mana-mana. Jadikan kita semua menyadari kesalahan yang ada. Manusia makhluk Tuhan yang paling sempurna. Isinya pribadi. Tapi dilakukan dalam konteks ini untuk lanjutannya yang sekarang ini. Kalau ini dipublish. Oke. Bedanya itu, kalau kemarin aku independen sendiri. Kalau ini aku buat formatnya band. Ada berapa personil rencananya? Satu band itu 5 lah. 5 ya, masuklah yang biasa ya, manggung. Ada pemain yang selama ini juga ada cukup intern untuk persiapan ini di antara mereka? Ada 2 orang. Siapa aja namanya? Basis sama gitaris. Yang satunya gitaris Eko. Basis? Eko Ardian. Basis Reja Palepi. Oke. Dua-dua guru kesenian. Backgroundnya ya, guru kesenian Fatih Bilingual School. Oke. Yang gitarisnya yang satu lagi basisnya itu guru kesenian di sekolah Darul Ulum. Malah pesantren ya? Di Gemotape. Baik. Nah, karena poinnya adalah satu short pendek ya, pesan kan, pasti sesuatu yang singkat pastinya. Dalam lagu-lagu yang dimunculkan ada lagu baru? Ada. Contoh judul lagunya? Yang belum terpublish tuh kayak lagu Syair Melayu. Oke. Menikahlah. Kayak cinta atau gimana? Ya, ini kan cerita tentang kehidupan manusia. Oke. Nah, Made dalam posisi sebagai talent menyiapkan satu, kan tadi sempat mulai dari independen, sekarang mau coba ke yang go public dengan konsep band kan gitu. Pasti ada yang mengurusin, maksud saya. Apakah Made juga melakukan proses upaya untuk lebih teknis dalam hal ini untuk penyajian ke publik? Ada ya. Contoh bentuknya misalnya persiapan latihan kah misalnya? Nah, itu kerjasama dengan Hermes dalam konteks teknis. Kalau latihan ya sudah pasti. Paling mungkin nanti ini suguhannya mungkin tidak sekedar nyanyi seperti di panggung-panggung sebelumnya. Apa bedanya? Misalnya ada pengantar sedikit sampai refleksi. Apa bentuknya kira-kira nanti akan ditemui? Selain nyanyi, mungkin di sela-sela itu mungkin ini apa? Seperti dialog naratif, kayak bersair, kayak. Di sela-sela setiap lagu itu ada berhikayatnya. Yang udah jelas tuh setiap hikayat itu ada pesan-pesan moralnya. Apakah itu pesan kemanusiaan, pesan kritis, khususnya tentang seni budaya. Baik. Kira-kira pesan yang unik, karena ini adalah untuk Indonesia dan Aceh adalah bagian dari Indonesia. Apa yang unik? Kenapa harus Aceh berpesan kepada induknya gitu loh? Ya karena kan Aceh kan harus kita jadikan contoh perdamaian. Setelah konflik 30 tahun berkepanjangan, hari ini sudah damai selama 17 tahun. Kenapa Indonesia hari ini seperti cari marut, maksudnya gara-gara hanya urusan politik. Jadi Mode juga mau bilang, mungkin saya sambung biar cepet, bahwa Aceh aja udah berhasil untuk masuk damai, Anda kok masih begitu sebagai induk kami, itu ya. Tapi mungkin sulit diucapkan kalau mungkin saya bantu. Oke, saya udah paham. Nah lalu poinnya
campaign tadi dalam bentuk musik pendekatan yang paling soft. Kalau politik dikritik dengan cara politik, mungkin bagi Made itu hal biasa. Nah, sebagai musisi yang udah keliling Asia juga, nah ini aku udah merinding aku kalau udah serius. Made mengambil peran reggae Aceh Melayu tadi kan, sebagai segmennya ini, sosok Made tadi sebagai pengantar pesan tadi. Pada dasarnya bukan soal reggae-nya, bukan soal gaya bermusiknya, gitu. Tapi Made poin kepada narasi pesan tadi ya. Itu akan saya tulis ya, boleh ya? Boleh. Nah, lanjutan lagi. Karena kan gini, kalau cuman untuk sebagai pegiat seni atau seniman kan banyak orang yang ini kalau dibilang menghibur segala macam tuh banyak udah ya. Kalau dibilang genre musik reggae, dunia punya musik reggae. Betul. Cuman yang bedanya di kita itu kita memiliki sesuatu yang berbeda. Maksudnya dalam artian kita bukan sekedar pegiat seni, bukan sekedar membawakan genre musik reggae. Dan kita ini bukan cuma yang mengkonsumsi musik reggae. Kita ini bukan cuma sekedar penikmat reggae, tapi ke masyarakat yang lebih luas dengan berbagai latar belakang mereka. Nah, kalau target komunitas sosialnya berarti ini juga pesan kepada pemerintah atau kekuasaan, betul begitu? Ya iyalah. Ya pasti ya, karena kan Aceh kan Indonesia kan politis karena ini jangan hanya gara-gara pemilu, gara-gara pilpres masyarakat yang jadi susah. Nah, begitu. Seharusnya kan yang namanya kita pengen cari pemimpin yang baru itu kan untuk mensejahterakan orang-orang yang dipimpin. Menyambung dengan konser pertama yang kemarin sendiri di 2019 juga dengan warna politis waktu itu. Itu kan konsepnya itu hanya melalui karya, tidak publish, tidak ada konser kayak gini enggak. Baik. Tapi niatnya sama, yaitu ada pesan juga tuh Indonesia ya. Oke, Pak. Karena kalau slogan Sound of Nangro itu udah 10 tahun yang lalu. Benar. Udah 10 tahun yang lalu, cuman mungkin nggak pernah terwujud. Bikin sesuatu untuk mengangkat tema Sound of Nangro itu nggak pernah terwujud. Kalau dulu kan hanya dari panggung ke panggung, itu pun gerilya lah. Gerilya itu pun kan beserta komunitas musik yang lain, bisa dibilang kayak di Jakarta, kayak misalkan kayak di Malaysia, kayak di mana gitu kan. Jadi gaung slogan Sound of Nangro itu sudah dari dulu. Mungkin sekarang waktunya lebih ke go publiknya, itu maksudnya. Tapi itu pun gini. Dulu dengan sekarang mungkin ada sedikit berbeda. Kalau dulu kan gaung slogan Sound of Nangro itu untuk menyuarakan ini ketidakadilan atau kesenjangan sosial yang terjadi di Aceh. Baik. Kalau hari ini pesan damai politik tadi. Lebih ke menyikapi jelang musim politik nasional pergantian presiden. Ini yang kali kedua berarti ini. Seingat saya Made kan juga sempat manggung terakhir yang saya ingat ya di Rumah Budaya. Itu yang terakhir sebelum bakalan ini. Itu kan momennya event damai juga. MOU Helsinki yang ke-15 tahun. Selama 15 tahun belum pernah dilibatkan sekalipun di event yang pemerintah buat atau BRA buat atau nggak pernah. Malah yang aku ikut malah Hari Perdamaian Dunia di Malaysia. Di luar Indonesia. Yang ke-70 tahun itu 2019. Iya, betul. Di Perak. Jadi Made sebagai sosok seniman yang musiknya adalah alirannya bukan lokal, katakan begitu. World music gitu ya. Punya potensi untuk menyampaikan peranan musik tadi itu dengan komposisi yang ajak nilai, dalam artian kesepakatan memberikan nilai yang masyarakat juga nggak akan tolak kalimat-kalimat Made. Itu maksudnya. Made juga bergaul dengan banyak seniman sastra dan juga seniman-seniman lainnya juga di Aceh dan Indonesia khususnya dalam bicara soal isu damai. Itu maksud saya. Kemudian dalam isu lingkungan juga Made juga melakukan itu. Misalnya malah dari awal. Dari awal Made khususnya Made. Made ini kan 2008. Betul. Kalau aku berkesediaan itu kan dari 99.
Kalau dari 99 itu kan berbagai macam ragam genre, bermetamorfosis, berganti-ganti. Betul. Karena kalau dulu kepengennya Regi nggak pernah terwujud. Terwujudnya itu waktu 2007-2008. Dan Made juga pernah menggunakan lirik-lirik non Aceh sebelumnya, yang sekarang malah lebih ingin membuat lagu-lagu Aceh dalam konteks ini. Atau macam mana sebenarnya bahasa yang digunakan, pilihan bahasa? Kalau pilihan bahasa nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Yang penting konten kepada isunya ya. Karena kan